Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Terima kasih buat kawan-kawan yang kembali mampir ke channelnya Bang Soleh Official. Bantu subscribe dan bagikan channel ini ke kawan-kawan yang lain seandainya channel ini memberikan manfaat buat kalian. Hari ini kita ingin membahas tentang talak atau perceraian. Secara ucapan, talak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama talak sharih, yang kedua talak kinayah. Talak sharih itu adalah talak yang diucapkan secara jelas. Contohnya, seorang suami berkata kepada istrinya, "Saya ceraikan kamu," atau "Saya talak kamu." Kemudian talak kinayah, talak yang diucapkan dengan bahasa kiasan. Contohnya, "Saya sudah tidak sanggup lagi mengurusmu, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu." Atau dia berkata, "Saya sudah tidak sanggup mengurusmu, carilah laki-laki yang lebih baik daripada saya." Maka talak dengan kiasan seperti itu, jika disandarkan dengan niat yang benar-benar ingin menceraikan, maka hukumnya sah talaknya. Lalu kemudian yang kedua, talak itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama talak rajai, yang kedua talak bain. Talak rajai itu adalah talak yang bisa kembali lagi. Kalau kita yang sering katakan talak satu dan talak dua. Contoh, seorang istri dijatuhkan talaknya oleh seorang suami. Kemudian jatuh masih talak satu atau talak dua. Kemudian mereka masih bisa kembali lagi dengan cara rujuk selama masih dalam fase iddah. Tetapi kalaulah andai sudah habis masa iddah, kemudian mereka tidak rujuk, maka mereka boleh kembali menikah apabila itu masih dalam keadaan talak raj'i atau talak satu, talak dua. Yang kedua namanya talak bain. Talak bain sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama talak bain sugro atau talak bain kecil. Yang kedua talak bain kubro, talak bain besar. Talak bain kecil itu bagaimana? Talak bain kecil itu adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri, lalu kemudian habis masa iddahnya, mereka tidak kembali lagi dengan rujuk, maka perempuan itu boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Maka pada saat itu talak bain sugro, talak bain kecil lah jatuh posisinya, karena kalau mereka hendak kembali lagi dengan ikatan pernikahan, mereka harus mengulangi pernikahan seperti semula. Kemudian yang kedua adalah talak bain kubro, talak bain besar. Talak yang sudah dilakukan 3 kali oleh suami kepada istri. Maka dalam posisi seperti ini, maka mereka tidak boleh kembali rujuk. Kalaupun boleh mereka menikah lagi, dengan satu catatan, wanita itu harus menikah dengan laki-laki lain, lalu kemudian pernikahannya tidak boleh direkayasa, lalu kemudian ia bercerai dengan pernikahannya yang kedua, baru dia boleh kembali kepada pernikahan yang pertama dengan akad pernikahan seperti biasanya. Lalu kita kembali kepada rekayasa tadi. Kenapa tidak boleh rekayasa dalam pernikahan istrinya dengan laki-laki lain? Yang pertama, pernikahan yang dianggap rusak dalam Islam adalah nikah muhallil. Dalam posisi seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak yang ketiga atau 3 kali talak, kemudian ia menyuruh laki-laki lain untuk menikahi istrinya, kemudian menceraikannya supaya ia boleh menikah kembali dengan istrinya, maka dalam posisi ini disebutkan nikah muhallil, dan ini tidak dibenarkan dalam Islam. Lalu yang kedua adalah nikah sighar. Nikah sighar itu juga tidak diperkenankan dalam Islam. Bagaimana nikah sighar itu? Nikah sighar itu adalah sebuah pernikahan yang contohnya, saya memiliki seorang wanita yang di bawah perwalian saya, yang saya memiliki kekuasaan kepadanya untuk menikahkannya kepada siapapun. Lalu saya menikahkannya dengan seorang laki-laki dengan sebuah kesepakatan. Kalau saya menikahkan itu dengan laki-laki itu, menikahkan dia dengan laki-laki itu juga mau menikahkan saya dengan wanita yang ada di bawah kekuasaannya atau di bawah perwaliannya. Maka nikah sighar ini tidak diperkenankan dalam Islam. Kemudian yang ketiga adalah nikah mut'ah atau lebih kita kenal dengan kawin kontrak. Walaupun Nabi Muhammad SAW pernah menghalalkan kawin mut'ah atau kawin kontrak ketika mereka ada dalam peperangan, karena tidak mungkin sahabat-sahabat itu membawa istri-istri mereka dalam peperangan. Tapi setelah itu Nabi melarang kawin kontrak sampai kiamat.
sampai kiamat tidak dibolehkan kawin kontrak itu. Contohnya, saya menyukai seorang wanita lalu saya nikahi dia, niat saya hanya menikahinya setahun 2 tahun, maka dalam posisi kawin mut'ah, maka itu juga tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.